Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwati iman yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian ba'da zuhur ya insyaallah. Hari ini melanjutkan pembahasan terkait dengan ibadah kurban. Sebetulnya kalau di judul itu masih part ketiga ya dari judul-judul yang sebelumnya, itu karena saya tidak sempat membuat sinopsis Pak ya, tapi masih berkaitan dengan kurban lah. Jadi detail judulnya untuk hari ini insya Allah adalah dimensi muamalah ya, dimensi muamalah dalam syariat ibadah kurban. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita perhatikan dulu ayat Qur'annya ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Lakum fiha khairun fadhkurusmallahi 'alaiha shawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Allah berfirman wal budna. Nah, al budnu ini adalah hewan-hewan yang disebut secara famili ya. Famili. Jadi al budnu itu famili hewan-hewan ternak yang besar seperti unta. Nanti termasuk juga ke sini sapi ya. Nanti termasuk juga ke sini kerbau begitu. Jadi al-budnu itu ya. Makanya di daerah yang tidak ada unta, nah, boleh diganti dengan sapi karena masih kategori termasuk kepada hewan yang disebut oleh Quran sebagai al-budnu. Nah, wal budna ja'alnaha, dan hewan-hewan unta di sini ya, kami jadikan dia lakum bagi kalian min sya'airillah, daripada syiar-syiar Allah. Ya. Jadi fasilitas yang Allah ciptakan di dunia mampu menunjang untuk keberlangsungan ibadah. Dilihat dari bentuknya memudahkan, dilihat dari situsnya bersejarah, ada kaitan dengan peristiwa-peristiwa ya yang berkaitan erat dengan ta'abudi atau peribadahan kepada Allah. Seperti misalkan Safa dan Marwah ya. Safa dan Marwah juga disebut inna Safa wal Marwata min sya'airillah gitu. Jadi itu nanti syiar-syiar Allah itu harus ditampakkan, ditampilkan ya. Karena itu di dalam peribadahan haji ada yang disebut dengan ibadah sa'i ya. Nah, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Nah, ini juga disebut al-budnu, itu adalah min sya'airillah, daripada syiar-syiar Allah. Jadi harus ditampakkan. Makanya ibadah kurban itu nanti meskipun hukumnya adalah sunnah kifayah ya. Ibadah kurban itu sunnah kifayah, tetapi ta'azumnya, mengagungkannya itu wajib. Mengagungkannya itu wajib. Jadi tidak boleh Bapak dan Ibu karena malas atau karena capek ya atau karena malu, apa saja yang menjadi alasan latar belakang kita untuk tidak keluar rumah di hari Idul Adha. Ya, bisa macam-macam kan alasannya. Yang pasti kita jadi tidak keluar dari rumah, kita tidak jadi berpartisipasi ya dalam acara ibadah kurban ya, sehingga kehilangan ta'azum ya, harus mengagungkan. Itu tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW sampai mengajak para perempuan yang bahkan sedang haid untuk datang ke lapang sholat id untuk mendengarkan khutbah ya. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah, lalu ada ibu-ibu yang ngobrol, Nabi turun dari mimbar, lalu Nabi pernah
berkhutbah di hadapan perempuan yang ngobrol, ya. Jadi ini syiar-syiar Allah harus diagungkan, harus ditampakkan supaya terlihat bahwa keagungan agama ini ya nampak kepada orang-orang yang melihatnya nanti. Jadi min sya'airillah. Nah, lakum fiha khairun. Pada unta-unta itu ada kebaikan yang ya ada kebaikan padanya. Fadhkurusmallah, maka sebutlah oleh kamu nama Allah alaiha sawafa, ketika kamu menjembelihnya, ya. Faida wajabat junubuha fakulu minha. Nah, kalau sudah disembelih, nah kalau unta kan disembelih dalam keadaan berdiri, ya. Unta itu termasuk lehernya panjang, di mana disembelihnya? Apakah di atas, di dekat sungutnya, atau di bawah, ya, di dekat bahunya. Leher yang mana ini? Kan lehernya panjang. Misalkan mencit jarapah gitu ya. Atong jarapah itu mencit soang. Nah, mencit soang itu di mana? Apakah di dekat paruhnya atau yang di dekat badannya? Maka penyembelihan hewan-hewan yang berleher panjang itu adalah leher bagian bawah, ya, bagian bawah. Jadi kalau di bagian tubuh manusia yang nempel baju kerah baju nempel, nah di leher itu, ya. Jadi di bagian bawah yang sejajar dengan bahu leher itu yang dipotong. Nah, maka unta pun ya disembelih dalam keadaan berdiri, ya. Semacam dibacok begitu, ya, dicerulit, ya, lehernya, sehingga unta itu jatuh nanti roboh, ya. Jadi faida wajabat junubuha, ketika ia telah roboh mati, bagaimana? Di sini selesai, ya, urusan dengan ta'abudi dengan Allah itu nanti Allah, ya, secara hablu minallah itu selesai. Tinggal nanti hablu minannas. Nah, inilah yang disebut sebagai dimensi muamalahnya, ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menyewa jagal atau misalkan disembelih sendiri, kemudian hewan itu disembelih, itu selesai. Hablu minallahnya selesai. Ya. Allah tidak berkepentingan pada tahapan selanjutnya. Apakah seperti orang-orang Arab jahiliyah yang mengatakan, mohon maaf, orang-orang Arab jahiliyah yang melakukan menyiramkan darah hewan sembelihan itu kepada dinding Ka'bah, ya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu menciprat-cipratkan darahnya ke dinding Ka'bah. Itu Allah tidak butuh. Atau misalkan seperti juga orang-orang ahli kitab, ya, Yahudi dan Nasrani, yang mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai aroma daging bakar. Waduh, Allah disebut menyukai aroma daging bakar. Makanya daging itu harus dibakar. Karena itu mereka menyebutnya korban bakaran, gitu, ya. Ibadah kurban juga ada, ya, di dalam syariat ibadah mereka. Korban bakaran. Nah, di sini ditegaskan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat petunjuk di surah Al-Hajj ayat 36, fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Kalau unta itu sudah roboh, sudah mati, ya, sudah benar-benar tidak bergerak, maka di situ selesai urusan dengan Allah Ta'abudi. Kita sudah membuktikan bahwa kecintaan kita kepada Allah tidak dikalahkan dengan kecintaan kita kepada materi, ya. Kecintaan kepada Allah tidak dikalahkan dengan kecintaan kita kepada materi. Itulah pembuktiannya. Jadi ibadah kurban, ya. Nah, ini kan Al-Hajj 36, ya. Di Al-Hajj 34 sebelumnya tuh ibadah kurban adalah fungsinya supaya kalian berzikir mengingat Allah, ya, ala ma razaqakum, atas apa yang dirizkikan kepada kalian min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Jadi ibadah kurban itu menguji kecerdasan Bapak dan Ibu, keterampilan kita dalam mengelola rezeki sebetulnya. Jangan sampai apa yang sudah Allah rezekikan itu justru lebih kita cintai daripada cinta kita kepada Allah.
Nah, maka Allah berfirman, fakulu minha. Sekarang makan saja. Ya, Allah tidak punya kepentingan dengan dagingnya atau darahnya. Karena nanti di dalam Quran pun dijelaskan, daging dan darah itu tidak sampai kepada Allah. Ya, Allah tidak butuh. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Kan itu ada ya di dalam Al-Quran. Nah, di sini ada dua kalimat. Satu, fakulu, ini perintahnya untuk memakan langsung. Ya, makanlah oleh kalian. Minha, dari hewan yang disembelih itu, hewan kurban. Wa at'imu, dan nah ini beda ya, at'imu itu memberi makan begitu. Wa at'imu, dan berikanlah makan ya. Berilah makan. Beri makanlah begitu. Al-Qani ya. Siapa itu Al-Qani? Al-Qani itu orang yang rela ya dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta. Jadi Al-Qani itu orang yang mencukupkan diri. Dia bukan tidak butuh, tetapi dia tidak menampakkan bahwa dirinya butuh. Itu Al-Qani. Nah, jadi orang seperti ini meskipun tidak minta, boleh diberi, silakan diberi ya. Nah, yang kedua adalah al-mu'tarru. Al-mu'tarru adalah orang yang meminta ini. Ya. Al-mu'tarru itu orang yang meminta. Ada pengumuman orang yang wafat. Lebih 30 menit di rumah sakit Al-Islam. Ya. Untuk para muslimin dan muslimat yang akan berbahagia, kedatangan untuk Marga di Jalan Margawangi 7, nomor 3. Baik, jadi al-qani'u wal mu'tar ini dua pihak yang boleh kita beri makan kepadanya. Satu, al-qani, orang yang menjaga diri ya, menjaga diri dari meminta-minta. Ya bisa jadi karena dia tawadu ya. Bisa juga karena dia memang mampu ya, tidak meminta-minta itu. Jadi boleh-boleh saja memberikan daging kurban, membaginya kepada orang yang mampu, silahkan. Wal mu'tarro, dan al mu'tarru itu orang yang meminta itu. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami telah menundukkan hewan-hewan itu, unta-unta itu di sini, supaya kamu bersyukur. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu adalah menggunakan seluruh fasilitas hidup dari Allah untuk menyembah Allah, itu syukur. Jadi syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah, tapi apa yang Allah sudah berikan sebagai fasilitas hidup berhasil digunakan untuk beribadah, itu syukur ya. Jadi syukur itu kecerdasan mengelola rezeki untuk dipakai ibadah. Ini kurban contohnya. Jadi kurban itu hewan-hewannya sudah Allah kehendaki supaya dia ridho. Dengan bahasa sakhornaha lakum, bahwa hewan-hewan itu ya menundukkan diri kepada kamu supaya kamu bisa beribadah, supaya kamu bersyukur gitu. Nah, lalu Bapak dan Ibu melihat di televisi ada berita hewan kurban ngamuk begitu ya. Atau ada sapi kabur begitu. Ya. Banyak nanti. Ya, sebentar lagi banyak. Atau sudah ada mungkin ya. Saya tidak tahu karena saya tidak setiap hari menonton televisi ya. Jarang sekali menonton televisi karena sudah terasa tidak bermanfaat begitu ya. Informasi-informasi dari televisi itu, waduh, itu validitasnya kalau saya secara pribadi ya tidak meyakini. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau menemukan berita terkait dengan hewan kurban ngamuk ya, hewan kurban nanti kabur begitu. Itu tentu saja ya bertentangan dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Sakhornaha lakum. Allah telah menundukkan hewan itu supaya mereka ridho untuk dikurbankan. Ya. Jadi kalau ada hewan sapi kurban ngamuk, hewan sapi kurban kabur, nah ini kesalahan bukan pada layar televisi Anda. Ya. Nah, bukan kurbaninya yang salah.
Karena si kurbani sudah membeli saham, sudah membeli sapi untuk berkurban, Allah jamin kurban yang dibeli dengan ya akad untuk hewan kurban yang dibeli dengan akad untuk disembelih itu sakhornaha lakum, kami menundukkan dia bagimu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi di sini ada petunjuk satu al-budnu ya. Ini ungkapan kategori hewan ya. Unta, sapi dan sebagainya. Kerbau begitu. Kemudian ini syiar Allah kan itu harus ditampakkan ya dan diagungkan, ta'zum itu harus ya. Syiar Allah. Kemudian padanya ada juga kebaikan, makanya ketika kita sudah menyembelihnya dan hewan itu roboh, hablum minallahnya selesai. Kesananya hablum minan nas, ini dimensi muamalah. Ya, fakulu silahkan makan. Ya, orang yang menyembelih silahkan makan minha dari hewan itu. Wa at'imu, dan juga silahkan memberi makan. Al-qani, kepada orang yang tidak meminta-minta, wal mu'tar, dan kepada orang yang meminta gitu ya. Kadzalika sakhornaha lakum. Maka Allah begitulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya hewan itu tunduk begitu ya. Jadi hewan itu tunduk, tidak berontak sebetulnya. Tidak berontak. Nah, sekarang kita lihat ayat selanjutnya, Al-Hajj 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Ini yang saya maksud tadi ya. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah ya. Tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Allah tidak butuh darahnya, tidak butuh dagingnya, tetapi ketakwaan darimulah yang dapat mencapai ya. Walakin yanaluhut taqwa minkum, begitu. Lalu sekali lagi Allah mengulang kalimatnya ini. Ini pengulangan itu bisa jadi taukid ya, penguat. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah Allah menundukkan hewan-hewan itu bagi kalian. Litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu mengagungkan ya, membesarkan ya, mengagungkan Allah terhadap apa yang Allah hidayahkan kepada kamu. Wabasyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Nah, makanya nanti disertai dengan takbir ya. Takbir Idul Adha begitu. Di dalam hadis kalau kita baca, kita teliti, takbir Idul Adha dengan takbir Idul Fitri itu berbeda ya. Kalau takbir Idul Fitri dimulai dari ba'da subuh hari Id ya, dari selesai sholat subuh sampai menuju lapang sholat Id ya, sholat sunnah Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha takbirnya dilaksanakan dari malam ya. Malam Idul Adha berarti setelah berbuka saum Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, maka kita bertakbir ya. Bertakbir sampai kapan? Nah ini, kalau Idul Fitri kan sampai selesai sholat sudah ya, selesai. Tapi kalau Idul Adha sampai 4 hari ke depan. Jadi sampai selesai hari tasyrik ya. Makanya bertakbir itu dari malam tanggal 10 ya, dari malam Idul Adha, terus besoknya tanggal 10, lalu tanggal 11, lalu tanggal 12, lalu tanggal 13 sampai waktu asyar habis ya. Itu kita disunnahkan bertakbir di situ. Bagaimana caranya? Kalau kami para santri di pesantren ya dianjurkan oleh guru-guru kami dulu, oleh ustadz begitu, sehabis sholat saja. Jadi sehabis selesai sholat di hari-hari tasyrik ya, kita melantunkan takbir. Jadi selesai sholat membaca dzikir, selesai dzikir kita bertakbir Allahu Akbar gitu ya. Ya tidak lama lah, paling 5 menit begitu. Selesai sudah ya, beraktivitas kembali. Nanti begitu sholat selesai berzikir takbir lagi. Kalaupun Bapak Ibu tidak menemukan teman dalam melaksanakan sunnah ini, lakukan saja semampunya ya. Mastatok tuh melakukan semampu kalian kata Nabi. Jadi nya takbiran weh urang. Allah suksanaos ngagerentes kengkulnya berbisik ya, ngagerenyem gitu. Itu takbir Idul Adha. Jadi takbir Idul Adha itu lebih panjang ya.
daripada takbir Idul Fitri. Nah, kemudian disebutkan di sini ditutup oleh oleh kalimat litukabbirullaha ma'ala mahadakum wa basyiril muhsinin, ya. Dan beri gembira kepada orang yang berbuat baik. Jadi ada dimensi muamalahnya nih. Nah, jadi ketika Allah berfirman faida wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu, ya, al-qani wal mu'tar. Ketika hewan itu roboh, jatuh, mati, maka makanlah olehmu dan berikanlah makan kepada orang yang tidak meminta-minta dan kepada orang yang minta. Jadi ada dua kata perintah ya di sana. Satu fakulu begitu, ya. Fakulu, yang kedua wa'atimu begitu, ya. Nah, jadi yang pertama kulu, makanlah oleh. Nah, di sini ditulis pada dasarnya perintah makan menunjukkan makna al-ibahah, boleh, ya. Jadi lil ibahah, bukan wajib. Bukan harus dimakan, kalau tidak dimakan nanti berdosa, tidak begitu, ya. Ini ya membolehkan saja. Ya kalau mau makan silakan makan daging kurban. Lil ibahah, ya. Bukan lil wujub, bukan wajib, tapi boleh. Kalau misalkan Bapak Ibu punya pertimbangan, di kampung saya ini orang yang berkurban sedikit begitu, ya, tidak semua kebagian, maka Bapak tidak akan makan, bagikan saja semuanya. Boleh, ya. Tidak apa-apa. Bagikan. Tapi kalau Bapak mau makan pun boleh, karena sudah dibolehkan. Maka jika demikian halnya, kenapa makan mesti disebut-sebut? Bahkan dengan menggunakan bentuk kata perintah kulu, terkesan dianjurkan seperti wajib, ya, perintah. Padahal tanpa anjuran pun, makan itu sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. Nah, jadi meski menunjukkan lil ibahah, makan itu menunjukkan hanya sampai kepada boleh, tidak wajib. Penggunaan bentuk kata perintah kulu, maka makanlah oleh kamu, oleh kalian, hendak menunjukkan bahwa makan bagi umat Islam itu bukan semata-mata memenuhi kebutuhan nafsu, ya. Tetapi ada unsur ibadah. Coba oleh ibu bapak nanti perhatikan di ayat yang lainnya, misalkan fakulu washrobu, begitu, ya. Maka makanlah dan minumlah. Padahal kan tidak diperintah pun kita makan dan minum, ya. Kenapa sampai harus ada makanlah dan minumlah? Padahal makan minum itu manusia memang sedang makan dan minum. Nah, jadi kalau hal-hal yang bersifat mubah sampai diperintahkan seperti ini, artinya kesananya itu ada ibadah begitu. Makanya Allah mengatakan kulu, makanlah oleh kalian nanti halalan thayyiban, kan begitu. Makannya itu harus yang halal dan harus yang baik bagi kesehatan, bagi tubuh kita. Nah, jadi ada hukum nanti di sana. Padahal makan itu kan tidak usah diperintah, ya. Nah, kenapa ini diperintah? Karena ada yang harus diperbaiki, begitu. Ada yang harus diperhatikan. Nah, jadi memiliki nilai-nilai ibadah. Artinya makan bukan sebagai tujuan, namun sebagai sarana, ya. Seperti dalam ungkapan makan untuk hidup, begitu. Kita ini makan untuk hidup sehingga bisa beribadah, bukan hidup untuk makan. Nah, sehubungan dengan itu, dalam konteks kurban, kalimat kulu, makanlah, perlu diungkap, ya. Bahkan ditekankan karena ada misi yang amat mulia, yaitu agar kaum muslimin bersifat mukhalafah, ya, sengaja berbeda atau menyalahi kebiasaan orang jahiliyah. Ini yang tadi saya sebutkan, bahwa orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah terutama, ya, di Mekah dulu menciprat-cipratkan darah kurban itu ke dinding Ka'bah, ya. Kemudian Yahudi dan Nasrani menyebut bahwa daging itu harus sampai dibakar karena Tuhan menyukai aroma daging bakar. Nah, ini berbeda, ya. Islam datang justru meruntuhkan segala macam keyakinan yang salah. Nah, maka di mana mereka yang berkurban itu tidak mau bahkan mengharamkan untuk memakan daging kurban mereka ini, ya, contoh di zaman jahiliyah. Mereka merasa mulia begitu kalau sudah disembelih tidak mau makan. Karena itu tidak mengherankan apabila ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa perintah makan pada ayat ini menunjukkan linadbi, artinya makan daging kurban itu hukumnya mandub, disunahkan bagi kurban. Ada juga yang gitu. Nah, itu masalah makanlah bagi para kurban.
Nah, nanti ada hadis yang menarik ya, bahwa Rasulullah SAW juga pernah, nanti saya tutup lah ya dengan apa hadis Nabi yang mengatakan bahwa yang menyembelih itu tidak boleh makan daging kurban. Nah, bagaimana itu masalahnya ya? Itu harus dibaca secara utuh ya. Kalau Bapak dan Ibu membaca hadis itu harus dibanding-banding riwayat, dikumpulkan dulu semuanya, dikaji satu persatu baru disimpulkan. Jadi sebetulnya nanti sabda Rasulullah itu berubah-ubah dilihat dari segi kronologis ya, dari segi kronologis zamannya. Yang nanti Nabi ada yang membolehkan, ada yang melarang, itu beda tahun ternyata. Beda tahun. Nah, kita lihat dulu ini. Jadi fakulu itu maka makanlah, perintah kepada kita ya untuk memakan sendiri. Kedua, wa'at imu, dan berilah makan. Atau ya bagikan begitu ya. Perintah membagikan daging kurban pada ayat ini menunjukkan linadbi. Nah, maknanya membagikan daging kurban itu hukumnya nadab mandub alias sunnah itu. Jadi berpahala ya bagi kurbani, bukan lil wujub atau wajib memberi, tidak. Jadi wajib. Di sini perintah di sini adalah perintah sunnah. Nah, berarti dalam surah Al-Hajj ayat 36 kita menemukan ada dua kalimat perintah. Satu fakulu, dua wa'atimu. Kulu, makanlah oleh kamu. Ternyata bukan wajib ya, tetapi lil ibahah, boleh memakan ya. Artinya mubah, tidak juga tidak apa-apa. Yang kedua, atimu, beri makan orang lain. Nah, ini juga perintahnya tidak wajib tetapi mandub ya, sunnah saja, sunnah begitu. Ya, memberi makan orang lain. Hukumnya sunnah. Pada firman-Nya di atas terdapat petunjuk yang jelas bahwa mustahik atau yang berhak menerima atas daging kurban itu terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama, orang yang berkurban ya. Yang kedua, al-qani'u ya, yakni orang yang tidak meminta-minta. Dia mencukupkan diri dengan apa yang dimilikinya. Itu pak boro-boro daging ta jalmi ieu mah hare-hare begitunya. Sanes teu peryogi itu teh. Sanes teu peryogi. Nah, Bapak Ibu harusnya lebih memperhatikan orang seperti ini ya, karena dia tidak minta-minta. Dia menjaga diri dari meminta-minta ya. Nah, itu juga boleh diberi ya, kirim we. Da moal teu ditampi dikirimannya. Kintun we. Kemudian ada al-muqtar ya, yaitu orang yang dia berani meminta untuk memenuhi kebutuhannya, menunjukkan bahwa ini orang fakir, ya orang tidak mampu, dia tidak punya, makanya dia minta ya. Dan tidak apa-apa ya, tidak usah jadi negatif begitu. Tidak dinilai negatif. Justru Allah mengarahkan si kurbani untuk memperhatikan juga orang seperti ini. Tuh, ada yang tidak minta, menjaga kehormatannya, mencukupkan diri dengan apa yang dia punya. Ada juga yang minta ini, ya, ngantri dapat kupon. Nah, dua-duanya boleh dikasih daging kurban, silahkan ya. Karena keduanya adalah sejatinya mereka membutuhkan. Nah, nanti ada kasus di sini ya. Jadi begini ya. Nah, ini panjang nanti ya hadisnya. Beginilah. Jadi Nabi bersabda ada 3 jenis hadis ya. Bapak Ibu nanti kalau menemukan jangan kebingungan ya, tidak usah heran, tidak usah bingung. Jadi Nabi itu pernah bersabda, silahkan orang yang menyembelih bagikan dagingnya, tetapi kamu jangan makan. Itu satu ya. Pernah bersabda begitu. Jangan makan. Yang kedua, Nabi bersabda, silahkan makan, ya orang yang menyembelih silahkan makan, tetapi jangan lebih dari 3 hari makan daging kurban. Nah itu ada juga hadis begitu, ya jangan dulu disimpulkan. Yang ketiga, kata Nabi, silahkan sembelih, silahkan makan, ya silahkan menyimpan, bahkan dijemur, ya dijemur, dikerek begitu, karena dulu untuk diawetkan itu harus dijemur, ya. Nah, jadi kan ini sampai berhari-hari. Maka Siti Aisyah berkata, kami pernah memakan daging kurban yang usianya sudah lewat 15 hari. Ya, 15 hari. Nah, jadi ada 3 sabda Nabi
yang secara tekstual itu seolah-olah bertentangan. Ya, yang satu mengatakan tidak boleh makan, yang dua mengatakan boleh makan tapi dibatasi, ya, selama 3 hari. Yang ketiga membebaskan, boleh. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hadis-hadis yang seolah bertentangan seperti ini? Yang pertama, kita lihat riwayatnya dulu. Apakah ada yang sahih, ada yang tidak, begitu ya. Kalau yang tidak sahih nanti bisa dibuang, tidak diterima. Tapi kalau yang sahih, ya kita bisa jadikan pilihan pertama. Ini ditarjih begitu. Nah, nanti kalau misalkan semuanya sahih bagaimana? Semuanya sahih tapi isinya seolah bertentangan. Nah, diupayakan dulu dikompromikan, ya, dikompromikan. Thoriqatul jam'i, apakah ini sebetulnya saling menjelaskan begitu, ya? Ya, atau ini adalah pilihan mukhayyar, boleh memilih begitu, ya, tidak sampai menuntut haram, ya. Atau nanti ini masuknya kasus nasikh mansukh, ya. Nasikh mansukh itu pergantian hukum begitu. Dulu pernah dilarang, sekarang dibolehkan, ya. Atau dulu masih dibolehkan, sekarang dilarang. Berarti kalau ingin penelitian nasikh mansukh, maka kita harus menemukan kronologisnya begitu. Kapan Rasul bersabda begini dan kapan Rasulullah SAW bersabda begitu. Itu ada nanti kita harus jeli, ya, meneliti kalau mau nasikh mansukh. Nah, jadi selama bisa dikompromikan, kompromikan saja dulu. Nah, kebetulan ini riwayatnya semuanya sahih, sahih. Nah, dikompromikan bisa tidak? Jelas tidak bisa karena bertentangan. Yang satu menyatakan tidak boleh makan, yang dua membatasi, yang tiga ya membebaskan. Nah, maka ternyata di sini dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya. Oh, sini dulu lah. Nah, ini dalilnya, ya. Sebentar. Nah, ini. Jadi hadisnya an Abdurrahman bin Abisin, ya. Dari Abdurrahman bin Abis, bukan Abbas ini, ya, Abis. Abdurrahman bin Abis. Qala an abihi, ya, dari ayahnya berarti siapa? Abis, ya. Abdurrahman bin Abis. Abdurrahman putranya Abis. Dari Abdurrahman dari ayahnya an abihi, berarti dari Abis. Qala qultu li Aisyata, aku berkata kepada Aisyah, bertanya, ya. Anaha Nabi sallallahu alaihi wasallam antuk kalaluhumal adhahi. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita makan daging sembelihan Idul Adha fauqa salasin, lebih dari 3 hari begitu, ya, ditanyakan ini. Kemudian qalat, Aisyah menjawab, ma fa'alahu illa fi amin ja'an nasu fihi fa arada an yut'imal ghaniyyu al-faqir. Kata Aisyah, beliau tidak melakukan itu kecuali, ya, ketika pada tahun kesulitan, tahun paceklik, makanan sedang kurang, ya, banyak orang lapar, maka beliau mengatakan bagikan dagingnya, ya, kamu jangan makan, atau kamu makan jangan lebih dari 3 hari begitu. Kenapa? Fa'aroda an yut'imal ghaniyul faqira, supaya beliau, ya, bisa memberikan makan, ya, bermaksud untuk supaya orang kaya bisa memberikan makan kepada orang fakir. Nah, begitu. Jadi ada kondisi, ya, ketika Rasulullah SAW melarang kurbani memakan daging lebih dari 3 hari. Ada kondisi ini. Tidak semata-mata dilarang begitu. Ada kondisi, ada latar belakang, ini sababul wurudnya begitu. Kenapa? Karena Nabi sedang dalam masa paceklik saat itu. Sedangkan orang-orang yang berkurban, ya, baru sedikit. Karena pertama kali disyariatkan kurban itu di tahun kedua di Madinah, ya. Jadi sama dengan saum Ramadan, sama dengan zakat fitri, sama dengan perpindahan kiblat, sama dengan hukum jilid, cambuk, ya.
tahun kedua itu disebut Amul Amri, tahun perintah. Jadi perintah turun termasuk perintah ibadah kurban, ya, perintah ibadah kurban. Nah, maka di tahun kedua di Madinah itu baru sedikit orang ya berkurban. Makanya yang berkurban itu hanya orang-orang yang punya hewan ternak saja. Yang tidak punya tidak berkurban. Makanya sedikit ya, kata Nabi, diam, jangan dimakan, bagikan. Nah, nanti masuk tahun berikutnya ada paceklik. Kata Nabi, silakan makan. Berarti dagingnya makin bertambah banyak ini. Tapi musim karena sedang paceklik, kata Nabi, silakan kamu makan tapi jangan terlalu banyak ya. Lebih baik dibagikan saja dulu karena orang-orang sedang kelaparan. Gitu. Nah, lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, apa ini? Wa in kunna lanarfa'ul qura ya, fanaquluhu ba'da khamsa asyrata begitu. Dan sungguh kami biasa makan lengan kambing. Jadi makan paha kambing begitu ya. Lengan itu maksudnya ya kaki bagian depan gitu ya. Setelah 15 hari. Waduh, di kumaha eta daging kambing. Ya macam-macam lah proses pemasakan itu ya. Ada yang dijemur saja begitu ya, nanti dibakar. Ada juga yang dililit dengan lemaknya ya. Daging kambing dililit dengan lemak lalu dipanggang begitu ya. Sehingga nanti lemaknya itu encer jadi minyak gitu ya. Jadi di roasting. Nah, kalau daging sapi roast beef begitu ya. Nah, maka Aisyah mengatakan kami suka memakan itu setelah 15 hari. Qila mad tarrakum ilaihi ya. Ditanya lagi Aisyah, apa yang mendorong kalian melakukan itu? Fadhohikat, maka Aisyah tertawa. Qalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi burrin ma'dumin thalathata ayyamin hatta lahiqa billah. Kata Siti Aisyah, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kenyang karena makan roti atau karena makan gandum lebih dari 3 hari hingga beliau bertemu dengan Allah. Ya, jadi kenapa Nabi mengatakan kepada orang yang berkurban, silahkan makan tapi jangan lebih dari 3 hari ya. Kata Siti Aisyah itu sewaktu paceklik karena Nabi ingin supaya orang berkurban bisa membagikan dagingnya kepada orang-orang yang kelaparan begitu ya. Kelaparan. Nah, terkait dengan batasan 3 hari itu dikatakan kenapa ya dibatasinya itu 3 hari. Kata Siti Aisyah memang keluarga Nabi itu ya tidak pernah makan enak kenyang setiap hari, tidak, paling lama 3 hari gitu. Paling lama 3 hari, itu pun waktu Id itu ya, Idul Adha, Idul Fitri begitu keluarga Nabi itu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya tidak setiap hari makan kenyang, makan enak begitu ya. Jadi kalau ada momen untuk makan kenyang, makan enak, jarang, tidak lebih dari 3 hari saja. Misalkan Idul Fitri, jadi pas Idul Fitri besoknya tanya dan lusanya sudah dari situ kembali kondisinya seperti biasa. Teu aya kakaren lami-lami teuing gitu. Nah, itu yang satu ya. Kemudian ada lagi hadis nih dari Abdullah bin Waqid ya. Nah, dikatakan di sini Abdullah bin Waqid berkata, Rasulullah SAW melarang makan daging kurban sesudah 3 hari. Oh. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar berkata, hal itu aku sampaikan kepada Amroh. Ya. Lalu dia berkata, dia benar. Maksudnya Abdullah bin Waqid itu benar bahwa Rasul melarang memakan daging kurban sesudah 3 hari. Kata Amroh, kenapa dia berani menyebut dia benar? Ucapan itu benar. Karena aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada zaman Rasulullah beberapa orang wanita Badui berjalan perlahan-lahan menuju ke tempat penyembelihan kurban. Maka Rasulullah bersabda, simpanlah 3 hari, setelah itu sedekahkanlah apa yang masih tersisa. Tuhnya. Jadi silakan ambil, tetapi kalau masih tersisa sudah lewat 3 hari, sedekahkan, gitu ya. Suatu ketika setelah itu, para sahabat berkata kepada Rasul, ya,
Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang menyimpan daging kurban dan membawa sebagian dari lemaknya. Ya, cenah ieu nararimbun. Geuningan nu baong teh sanes di zaman urang hungkul. Di zaman Nabi ge aya nu bangor ya, nararimbun. Rasulullah bertanya, "Mengapa begitu?" Kata para sahabat, "Dahulu engkau melarang makan daging kurban setelah 3 hari." Jadi sarumputkeun tah nya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dahulu aku melarang kamu tiada lain karena orang-orang pendatang yang sedang menuju kemari." Tuh aya batur sumping ka Madinah nya, nuju aya semah, nuju aya tamu, mereka tidak punya makanan, ada orang yang butuh ya untuk makan. Maka Nabi menganjurkan para kurbani untuk bersedekah kepada mereka. Dan sekarang, nah, kata Nabi, silahkan makan dan silahkan disimpan dan silahkan disedekahkan. Tuh ya. Jadi boleh dimakan, boleh disimpan, maksudnya diawetkan begitu ya, dijemur dan segala macam, dan juga boleh diberikan. Nah, ini keterangan yang jelas ya, bahwasanya orang yang berkurban itu boleh ya, dengan ucapan Rasul, kulu wa'atimu wadakhiru, makanlah dagingnya atau bagikanlah ya, beri makan orang lain, atau dakhiru, simpanlah ya, boleh diawetkan. Bahkan Siti Aisyah pun pernah memakan paha kambing yang sudah berusia 15 hari ya. Ada juga nanti yang bersabda hadis Nabi yang mengatakan fakulu watasodaku wastamtiu bijulu diha, makanlah, sedekahkanlah dan pergunakanlah kulit. Ini kulit, nanti kulit kurban itu termasuk bagian yang harus diberikan ya. Jadi tidak boleh dijual ya, kecuali sudah jelas untuk siapa begitu. Ini misalkan saya kurban sapi, lalu ada kulitnya. Nah ini tidak boleh saya jual ya, karena saya berkurban. Saya harus berikan dulu kepada Bapak. Pak, ini kulit sapi untuk Bapak. Setelah Bapak terima, silahkan bebas. Bapak mau jual juga silahkan. Tetapi bagi kurbani yang berkurban, tidak boleh ujuk-ujuk sini mana kulitnya orang jual, tidak boleh ya. Ya, atau diberikan sebagai upah, tidak boleh ya. Misalkan nanti ada jagal ya, tukang mencit. Mang jagal cok pang mencitkeun taburuhna bawa kulit, tidak boleh ya. Ya, karena memberi upah untuk penyembelih hewan kurban itu harus di luar dari bagian daging kurban ya. Itu harus ada anggaran khusus untuk menggaji penyembelih. Ya, hadisnya di mana? Hadisnya dari sahabat Ali ya. Sahabat Ali sebentar di sini ada ya. Nah, ini ya. Dari Ali bin Abu Thalib ya, an Ali bin Abi Thalibin radhiyallahu anhu qala amaroni Rasulullah SAW, Rasul memerintah kami an aku ma'ala budenihi, supaya mengurus untanya. Budenu itu ya tadi ya, hewan kurban. Wa an atasaddaqo biluhumiha, dan supaya aku menyedekahkan dagingnya. Jadi Nabi kurban ya onta dititipkeun ka Ali li panguruskeun sok ta eta pencit, terus dibagikan ku Ali teh dagingnya. Wa juludiha, dan juga kulitnya tuh ya dibagikan semuanya. Wa ajillatiha, dan aksesorisnya nu aya nu nempel dina sapi nya dina onta, mun urang mah dina sapi dina tempat tandukna teh mah bagikeun. Wan la utia, dan juga Nabi menganjurkan atau menitipkan berpesan an la utia, supaya tidak memberikan al jazuro ya, tidak memberikan apa namanya, al jazuru minha syai'an begitu ya, tidak memberi upah begitu ya, tidak memberikan sebagai upah begitu darinya sesuatu pun dari hewan kurban itu, jangan dijadikan upah, tidak boleh. Waqala nahnu nu'tihi min indina ya, kata Ali, kami memberi upah itu ya, upah bagi orang-orang yang mengurus kanggo panitia itu dari kami sendiri. Jagal mah gaji we ku urang ya. Mang jagal tah buruhan sabaraha kasih uangnya ya. Lalu jagal juga mau ambil bagian daging kurban silahkan. Tapi ini bukan upah begitu ya. Bukan upah. Ini adalah hak ya.
sebagai mustahik atau penerima daging kurban. Jadi tidak boleh daging kurban atau bagian lain apapun di dalam hewan kurban dijadikan upah, ya tidak boleh. Bagikan semuanya. Walaupun setelah dibagikan sudah diterima oleh orang lain, itu bebas, ya. Oleh penerima itu mau dijual, mau dijadikan apa, mau dijadikan bahan untuk adonan apa, lalu dibuat sedemikian rupa jadi bakso misalkan, ya. Lalu dagang, silakan, karena itu sudah diterima, boleh. Nah, ini dalam riwayat Bukhari juga dengan redaksi Nabi SAW memerintah untuk mengurusi unta kurbannya dan menyedekahkannya seluruh unta itu, ya, dagingnya, kulitnya, ya, aksesorisnya, dan janganlah sedikit pun memberikan daging kurban kepada orang yang menyembelih itu. Kajaganya jangan diberi sebagai upah menyembelih, sebagai upah menyembelih. Ya, sudahlah, kan dulu. Ya. Oh, ini ada yang lebih jelas katanya. Rasulullah memerintahkan aku untuk menyembelih unta kurbannya dan agar aku menyedekahkan dagingnya. Lalu aku kembali menemui beliau untuk bertanya tentang aksesoris dan kulitnya. Tuh. Jadi Ali sudah membagikan dagingnya segala macam, ya, daging, tulang, ya, lemak semuanya sudah dibagikan, jeroan. Nah, bingung tentang aksesoris dan kulitnya, maka beliau memerintahkan aku untuk menyedekahkannya juga. Ya. Jadi kulitnya, aksesorisnya pun disedekahkan, ya. Nah, sudahlah Bapak Ibu, ya, sekian dulu yang bisa dibahas pada pertemuan kita kali ini. Jadi dalam ibadah kurban ada dimensi muamalah, ya. Tidak hanya hablum minallah ibadahnya, tetapi ada hablum minannas, dimensi muamalahnya. Silahkan. Itu nanti biasanya diatur oleh panitia kurban, ya. Untuk memberi makan kepada orang yang tidak meminta atau kepada orang yang meminta, silahkan, boleh. Dan hukumnya adalah ibahah, mubah bagi kurbani, boleh memakan juga. Kemudian bagi orang yang meminta ataupun tidak meminta itu jadi sunnah, ya, untuk dibagikan kepada mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, juga jangan lupa bahwa sebelum hari raya ibadah Id, ya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, tadi ada takbiran, ya. Idul Fitri berbeda takbirannya dengan Idul Adha. Ya, Idul Fitri takbirannya itu sesuai hadis setelah subuh, ya, sampai ke lapang sholat Id. Kalau Idul Adha lebih panjang, dari malam Idul Adha, ya, sampai selesai hari tasyrik. Berarti dari masuk tanggal 10 di waktu maghrib, ya, karena kan pergantian hari waktu maghrib, jangan lupa, ya. Nah, 10, 11, 12, 13 sampai habis waktu asar itu kita disunahkan terus mengumandangkan takbir sebetulnya, ya. Nah, kemudian juga yang terakhir jangan lupa saum Arafah, ya. Saum Arafah adalah saum yang disyariatkan tanggal 9 Zulhijjah. Jadi di mana kita menentukan tanggal 1 Zulhijjah. Nah, nanti kan ada seperti ada apa? Ada perbedaan misalkan, ya, dalam penetapan tanggal Zulhijjah. Nah, Bapak Ibu hitung saja, Bapak Ibu mengambil yang mana, lalu hitung, ya, dari situ tanggal 9 Zulhijjah itulah hari kita untuk saum Arafah. Jadi saum Arafah itu saum tanggal 9 Zulhijjah. Bukan saum yang dilaksanakan karena ada peristiwa wukuf di Arafah, bukan, ya. Nah, jadi saum Arafah itu saum nama, ya, nama saum di bulan Zulhijjah tanggal 9. Kapan dimulai saum Arafah itu dulu pensyariatannya? Dimulainya di tahun kedua di Madinah. Sama berarti dengan saum Ramadan, dengan perpindahan kiblat, dengan zakat fitri, dengan ibadah kurban, ya. Kemudian hukum cambuk jilid. Tahun kedua juga disyariatkan saum Arafah. Nah, padahal di tahun kedua di Madinah itu ibadah haji belum ada, ya. Ibadah haji itu nanti, ya, paling cepat pendapat dalam riwayat mengatakan tahun ke-4, ya, atau ke-6 begitu Hijriah. Paling telat ada yang sampai mengatakan tahun ke-7 atau ke-9. Jadi baru disyariatkan belakangan ibadah wukuf di Arafah itu. Karena kan rangkaian ibadah haji. Artinya
Nabi SAW dengan para sahabat umat Islam dulu pernah saum Arafah, tetapi wukuf di Arafahnya belum disyariatkan, ya. Dan itulah sababul wurudnya, sebab kemunculan syariat dulu. Jadi saum Arafah tidak berkaitan dengan peristiwa wukuf di Arafah, ya. Tidak berkaitan dengan wukuf di Arafah. Jadi sulit nanti kalau misalkan seluruh dunia ini harus disamakan menggunakan kalender Hijriyah, itu tidak bisa, ya. Jadi kalender Hijriyah, kalender Komariah itu akan berbeda di setiap daerah, di mana hilal terlihat, di mana tidak terlihat. Disitulah tanggal 1 akan berbeda, ya. Tetapi kalender Masehi, Januari, Februari, Maret itu memang disetting untuk waktu global. Makanya satuan waktunya di Greenwich itu. Nah, Bapak Ibu tidak boleh memakai pola pikir Greenwich untuk memahami Arafah, ya, Zulhijjah. Kenapa kan harusnya misalkan kita dulu nih waktunya, baru kita kalau kita sudah lewat baru Saudi misalkannya wukuf di Arafah. Kalau kita misalkan wukufnya besoknya berarti tidak sama dong. Kenapa Saudi lebih dulu? Nah, tidak begitu pola pikirnya. Karena Bapak Ibu masih terjebak dalam pola pikir Greenwich time nya, ya, satuan waktu yang ditetapkan berdasarkan solar kalender, perhitungan matahari. Islam memakai lunar kalender, ya, perhitungan bulan, dan kalender bulan itu tidak bisa disamakan seluruh dunia, ya. Di penjuru dunia lain, ya, ketika di Arab sedang wukuf, di penjuru dunia lain itu sulit untuk, ya, mengetahui. Zaman dulu, ya, sebelum ada teknologi komunikasi seperti sekarang, sulit, ya. Bagaimana manusia bisa menyamakan hari dengan wukuf di Arafah? Tidak ada keharusan seperti itu, ya. Karena kita tahu dalam sejarahnya pun, kronologisnya, saum Arafah sudah lebih dulu disyariatkan, ya. Jadi umat Islam dulu pernah saum Arafah tanpa ada kepentingan untuk memperhatikan wukuf di Arafah, ya. Jadi saum Arafah itu bukan tentang wukuf begitu, ya. Tapi saum Arafah itu dinamai begitu adalah saum tanggal 9 di bulan Zulhijjah, ya. Wallahu a'lam. Ya, boleh Bapak Ibu mengambil pendapat yang mana saja, tetapi pahami dulu, kaji dulu sendiri, teliti, lalu kita mengambil sikap. Boleh, ya, silahkan, nanti bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Nah, Bapak dan Ibu, sekian dulu, ya, yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya tutup, ya, pertemuan kali ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.